Selamat siang dan juga selamat berjumpa kembali kepada rekan-rekan media yang ada di rumah dan juga yang ada di venue hari ini. Senang sekali hari ini saya Grace Tania dapat memandu acara peresmian sekaligus pembukaan toko offline pertama Ayuga Indonesia. Dan setelah waktu itu kita menyaksikan bersama-sama prosesi grand launching Ayuga Indonesia. Hari ini kita akan juga bersama-sama menyaksikan pembukaan dan peresmian toko offline pertama Ayuga Indonesia di Mall of Indonesia. Jadi penasaran kan di kondisi new normal ini kemudian Ayuga Indonesia membuka toko offline. Seperti apa? Nanti kita akan sama-sama bahas di sesi bersama dengan spokesperson yang luar biasa nanti akan menemani saya hari ini. Dan sebelum kita mulai lebih lanjut lagi, saya mau mengingatkan kembali kepada rekan-rekan media yang ada di venue untuk bisa mengunduh aplikasi Ayuga Indonesia dan juga meredeem gift card yang sudah ada di goodie bag Anda. Dan juga yang ada di rumah, Anda bisa meredeem gift card melalui email karena tim Ayuga Indonesia sudah meng-email ke email Anda. Kemudian Anda bisa langsung meredeem di aplikasi Ayuga. Pastikan kalian juga sudah download aplikasi Ayuga Indonesia ya. Nanti kalian bisa redeem di sana. Dan untuk rekan-rekan media yang hadir nantinya akan ada giveaway. Keren banget kan? Dimana nanti rekan media yang beruntung bisa berkesempatan mendapatkan gift voucher senilai 1 juta rupiah. Dan nanti bisa langsung dibelanjakan dan sekaligus merasakan pengalaman self check out di toko offline Ayuga Indonesia yang pertama di Mall of Indonesia. Langsung saja nggak usah berlama-lama lagi. Sebelum saya panggilkan hari ini akan ada 3 spokesperson yang akan bersama dengan saya di stage ini. Saya akan panggilkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Pak Edward Yusuf selaku Group Chief Strategy Officer Konimax Group yang akan bersama dengan saya. Boleh kita berikan tepuk tangan? Halo Pak Edward. Oke, langsung duduk loh Pak Edward ya, luar biasa. Pak Edward, tapi boleh disapa dulu semua yang ada di rumah dan juga yang ada di venue. Kemudian nantinya saya akan berikan kesempatan Pak Edward untuk bisa menyapa kita semua. Plus bisa dijelasin sedikit tentang value daripada new retail yang akan ada di Ayuga Indonesia ini. Silahkan Pak Edward. Pertama-tama saya mau mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan hari ini untuk bisa berkumpul di acara Grand Launching Offline Store Ayuga Indonesia dan juga kelancaran dan keberhasilan yang diberikan 2 minggu lalu saat kita menyelenggarakan Grand Launching Ayuga Indonesia itu sendiri. Dan yang gak kalah penting saya juga mau ucapkan apresiasi saya kepada teman-teman media dan juga tamu-tamu yang join dengan kami baik dari offline maupun online dan juga tim dari Ayuga sendiri for making this happen. Oke, Pak Edward mungkin sebelum itu ada yang mau disampaikan dari Pak Edward perihal tentang khususnya offline store pertama yang ada di Indonesia khususnya untuk Ayuga dan mungkin bisa dijelaskan juga value dari new retail karena kan nanti kita juga akan bahas lebih detail tentang itu. Mungkin bisa ada bridgingnya dulu nih pembukaan untuk teman-teman media biar bisa lebih tahu tentang new retail itu seperti apa sih value-nya yang khususnya ada di Ayuga offline store pertama ini. Ya, jadi begini. New retail itu sebenarnya retailer yang terdiri dari toko offline dan toko online. Jadi retailer yang mempunyai jalur jualan channel offline dan online. Tapi ini yang dikatakan dengan new retail ini sering umumnya disebut omni channel. Ya. Jadi jangan confuse dengan multi channel karena multi channel sudah banyak perusahaan pelaku industri yang mempunyai multi channel, tapi kalau omni channelnya agak berbeda sedikit karena multi channel ini adalah hasil integrasi dan sinergi antara online channel dan offline channel yang digabung jadi satu. Jadi intinya benefit-benefit yang ditawarkan secara online dan offline ini bukan separate lagi, jadi sudah menjadi satu kesatuan yang kita tawarkan kepada konsumen yang dikemas jadi satu intinya. Oke, nah buat rekan-rekan media nanti kita akan lebih bahas lebih detail lagi dengan Pak Edward khususnya tadinya mengenai new retail, tadi ada pembahasan omni channel, multi channel dan kenapa Ayuga
membuka offline store-nya juga. Nantinya akan bergabung juga bersama dengan saya. Saya langsung panggilkan saja spokesperson saya berikutnya. Ada Pak William Firman selaku Managing Director Ayuga Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Pak William. Hai Pak, jumpa lagi. Mungkin bisa langsung diisi di kursi yang ada. Dan disapa dulu sebelum saya panggil spokesperson berikutnya. Silakan Pak William. Ya, selamat siang ya rekan-rekan semuanya, baik yang di rumah maupun yang hadir di tempat acara. Saya mewakili Ayuga juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi teman-teman yang sudah bersedia hadir di tempat ini ataupun mengikuti acara launching dari toko offline pertama Ayuga Indonesia. Kemudian kita bertemu lagi ya sama Mbak Grace ya. Jadi kalau kita lihat ke belakang memang sekitar 2 minggu yang lalu kita baru saja launching untuk website dan aplikasi kita. Dan sebagai komitmen dari Ayuga Indonesia juga untuk konsumen yang ada, kita meluncurkan toko offline pertama untuk bisa memberikan platform atau fasilitas bagi konsumen yang ingin mencari produk-produk dari Ayuga. Kalau dari saya kurang lebih itu, jadi untuk teman-teman yang sudah hadir ataupun yang join di rumah juga nanti di akhir acara kita akan ada special giveaway juga yang akan kita berikan. Jadi saya harap bisa mengikuti acara sampai dengan selesai. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak William. Nanti kita bakal membahas juga lebih deep lagi mengenai offline store pertama Ayuga Indonesia dan kenapa dibuat dan juga di-launchingkan hari ini untuk offline store pertama Ayuga ini. Lebih detail lagi, tapi saya mau undang dulu satu spokesperson saya satu lagi yang sudah ada di sebelah kanan saya, ada Mas Danang Aradian as a YouTuber and tech reviewer. Hai Mas Danang. Wow, ramai sekali, senang sekali loh. Ini semuanya berjaga jarak ya, dan kita semua mentaati protokol kesehatan. Ya, sip. Silakan Mas Danang, boleh disapa dulu dong, yang ada di rumah dan juga yang ada di venue hari ini. Oh ya, selamat siang menjelang sore. Hari ini akan menarik sekali sih Mbak Grace, karena ini sesuatu yang baru di Indonesia ya. Jadi gimana orang belanja di era pandemi ini, sekarang banyak perubahan. Betul. Dan ini akan menjadi sesuatu yang menarik sih bagi orang-orang untuk bisa belanja dengan experience yang lebih menarik gitu. Kira-kira seperti itu Mbak Grace. Iya, dan nantinya untuk lebih detail ya, langsung saja kita akan start dengan 3 spokesperson kami yang luar biasa hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu, dan biar lebih santai saya juga ikut duduk ya. Oke, baik, saya mau mulai pertanyaan dulu kepada Pak Edward. Pak Edward Jusufia selaku Group Chief Strategy Officer Konimax Group. Tadi sudah sempat dibahas mengenai tadi new retail, tapi mungkin belum secara mendalam. Tapi mungkin sekarang boleh dijelasin lagi kali ya Pak. Apa sih itu sebenarnya new retail dan apa yang buat new retail itu berbeda Pak Edward? Oke, jadi terminologi new retail itu digunakan awalnya itu sebenarnya dari China, dari pemain-pemain besar seperti Alibaba. Mereka yang menerapkan integrasi online offline, mereka bilang namanya new retail. Dan yang saya katakan lebih umumnya dikenal sebagai omni channel. Ya. Jadi kalau keunggulan daripada omni channel atau new retail ini saya bagi menjadi 2 hal utama, yaitu benefit front end sama benefit back end. Benefit front end ini benefit yang dari sisi konsumen bisa rasakan. Pertama benefit dari omnichannel ini adalah product availability dan product selection. Jadi karena kita mempunyai channel yang online dan offline, ini jika customer datang ke toko offline itu pilihan produk selectionnya ini tidak hanya terbatas pada toko offline itu, tapi shelf-nya itu terpusat gitu. Jadi mau warna tertentu atau size tertentu atau variasi atau SKU tertentu itu semua available. Yang di toko cuman a snapshot dari inventory yang kita punya. Ya. Terus kedua adalah masalah ini. Jadi omnichannel ini sebenarnya intinya digitizing the flow of offline transaction. Jadi flow transaksi yang biasa dilalui konsumen secara offline ini flow-nya didigitize dari segi pertama kita ya self check out store itu konsumen nggak usah ngantri. Jadi konsumen mempunyai pilihan untuk
mau dilayani sama staff kita atau enggak, itu pilihan konsumen. Mereka mau check out langsung sendiri secara online, ya bisa selagi memilih produk secara offline. Kedua, masalah ini payment. Jadi kita punya payment option menggunakan e-wallet, digital payments, dan kita tahu penetrasi fintech dan e-wallet di Indonesia ini kan bertumbuh sangat pesat. Jadi ini salah satu alternatif yang kita sediakan. Yang ketiga, product selection dan availability tadi, apa yang dilihat di shelf secara online itu hanya porsi kecil lah. Yang ya kalau misalnya mereka mau melihat SKU lain, produk-produk baru, produk-produk variasi lainnya, itu bisa langsung dilihat secara virtual dari aplikasinya. Ya. Terus berikutnya adalah mengenai product delivery. Di omnichannel ini, product delivery mempunyai option untuk mau melakukan pick up in store, ya, pick up in store terdekat atau mau dikirim ke rumah. Jadi contoh, konsumen datang ke toko offline, tapi yang dibeli ini barangnya banyak, mungkin kesulitan membawa barangnya dan dia masih mau belanja di tempat lain, ada option untuk barangnya itu di deliver langsung ke rumahnya. Terus berikutnya adalah product return. Product return ini juga kita ada option untuk mau dikembalikan in store atau mau dilakukan secara online juga bisa. Nah, jadi intinya kembali lagi ke option itu. Seiring dengan lifestyle kita yang semakin dinamis, konsumen yang selalu ingin mencari platform yang lebih convenient, itu kita sebagai pelaku usaha harus bisa mengikuti. Dan mengikuti dalam arti harus bisa memberikan flexibility dan option itu kepada konsumen untuk memilih mau melalui jalur yang mana untuk mereka bertransaksi gitu. Nah, terus dari sisi ini ya, back end itu dalam arti dari sisi kita, dari sisi Ayuga sendiri. Yang pertama adalah data collection ya. Jadi dengan omni-channel ini kita mendapat 360 degree view of the purchase. Jadi yang di-capture adalah bukan hanya online aja, tapi benar-benar dari data di back office ini integrated. Nah, dan real time. Dan real time ini saya perlu garis bawahi karena di era sekarang responsiveness itu menjadi elemen yang utama, elemen yang penting dalam customer CRM dan sebagainya. Nah, data collection ini ini kan raw data ya. Banyak perusahaan yang konvensional itu kaya akan data. Tapi pertanyaannya apa yang mereka lakukan terhadap kekayaan data tersebut? Ya. Nah, tentunya kita sebagai hybrid company, ya, itu kita melakukan data analytics terus-menerus, ya, supaya dari data yang kekayaan data yang kita miliki dan analisa yang kita lakukan itu bisa help us to make a better decision and how to improve and how to serve the customer better. Nah, terus kedua adalah dengan data collection ini meningkatkan produktivitas daripada sales team kita, marketing kita, karena dengan data yang kaya, data yang real time ini memberikan banyak insight yang sangat intensif untuk tim kita untuk mengenal lebih sebenarnya konsumen itu perubahan perilakunya seperti apa, dia maunya seperti apa, dan produk-produknya yang menjadi pilihan utama apa gitu. Dan juga dari data itu karena ini very integrated itu product selection. Jadi kita kalau misalnya mau launching produk baru atau terhadap market trend itu kita lebih peka gitu. Karena kita sangat dekat dengan konsumen. Kita tools yang kita punya ini enables us to be closer to the customer, mengenal lebih kepada mereka gitu.
Dan juga kalau dari back end tentunya offline kan market size ya. Jadi secara total market size memang sekarang yang ditransaksikan paling banyak memang lebih secara offline daripada online. Nah, kira-kira kalau dari back end seperti itu, front end ya yang tadi konsumen. Oke, jadi sebenarnya keuntungan yang didapatkan dari konsumen juga jadi lebih banyak dan lebih dipermudah ya. Betul ya Pak Edward dengan adanya new retail ini dan juga khususnya dari segi back end, dari segi Ayuga sendiri tadi sudah disampaikan oleh Pak Edward. Banyak juga hal-hal yang bisa didapatkan khususnya dari data yang didapatkan juga ya dari para konsumen jadi lebih dekat juga. Jadi kan misalnya kita bisa tahu gitu kali ya Pak ya berapa banyak orang yang misalnya kebiasaan konsumen pada saat membeli itu lebih banyak apa misalnya home and kitchen dan lain sebagainya seperti itu kali ya Pak Edward ya. Ya, betul. Oke, dan ini pertanyaan yang pastinya yang ada di rumah pasti juga penasaran nih. Menurut Pak Edward ya di kondisi sekarang di era new normal ini khususnya kan Ayuga kita sama-sama ketahui adalah termasuk bisnis retail ya. Nah menurut Pak Edward sendiri toko offline itu masih penting ya Pak untuk bisnis retail sekarang ini Pak? Toko offline penting. In general saya kalau berbicara retail, toko offline itu ya nggak akan mati. Kalau terdampak dari online platform, iya pasti. Ya, tapi kalau kelangsungan toko offline ini akan terus ada. Tapi mungkin saya lebih perjelas kaitannya dengan Ayuga. Kenapa toko offline ini menjadi komponen penting di Ayuga? Itu karena mungkin saya jelaskan sedikit value proposition yang kita beri ya Ayuga ini adalah kita ini barang-barangnya semua inventory kita semua dan kita modelnya itu direct to consumer dan direct to manufacturer. Artinya kita ini sourcing barang kita ini langsung dari pabrik-pabrik internasional yang memproduksi barang-barang branded dan terkenal yang banyak dari teman-teman di sini pasti sudah tahu lah kalau mengecek aplikasinya. Jadi intinya kita memotong supply chain itu, memotong supply chain dari pabrik, platform langsung ke end consumer. Kalau supply chain konvensional itu kan biasanya pabrik, terus ada agen, kadang-kadang ada importir, ada subdistributor, distributor, baru konsumen. Nah, dengan adanya teknologi ini, it enables us untuk memotong layer-layer itu, ya kan? Makanya produknya yang value yang kita jual adalah barang-barang ini secara spek, quality dan desain ini setara, sama persis dengan international brand yang memiliki variasi SKU yang sama itu. Tapi dengan harga setengah, seperempat, bahkan sampai sepersepuluhnya. Nah, tapi kembali lagi ke pertanyaannya Grace tadi, kenapa kok toko offline ini masih penting untuk Ayuga? Karena dengan model bisnis kita, konsumen ini pasti bertanya-tanya, kok bisa dengan spek desain dan quality yang sama tapi harganya ini miring banget gitu. Kan jadi bertanya-tanya apakah produk ini palsu atau dan sebagainya. Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu hanya bisa dijawab melalui offline. Karena offline itu mendapatkan touch and feel experience-nya. Jadi konsumen bisa langsung mengecek dan memeriksa kualitas produknya itu seperti apa. Ya, jadi kita buka-bukaan aja gitu. Dan apa ya, offline ini kan memang juga terkait dengan lifestyle kita. Mayoritas dari target market kita ini kan adalah kelompok orang yang selalu mencari destinasi jalan-jalan yang menarik gitu ya, yang ke mall dan sebagainya. Nah, karena itu kan kita harus bisa mempunyai channel yang merangkul kelompok-kelompok orang itu. Window shoppers atau impulse buyer itu. Nah, kalau kita hanya punya channel online, ya kita justru malah tidak mengcapture keseluruhan opportunity itu. Gitu.
Iya, iya, betul, betul, betul. Jadi justru dengan adanya offline store itu selain tadinya ada touch and feel experience yang didapatkan dari consumer, itu juga trust juga dari para consumer. Selain itu juga untuk bisa lebih men-stretch si target audience yang mau jangkau oleh Ayuga, betul ya Pak Edward? Kurang lebih seperti itu. Iya, target audience dan juga ini certain SKU, certain produk itu memang lebih cocok kalau keputusan pembeliannya itu dilakukan secara offline. Ya kan, nggak contohnya baju, atau contohnya personal care atau apa, dia kan pasti mau melihat secara langsung ini seperti apa produknya. Jadi kita mengakomodir dari variasi SKU juga gitu. Oke. Dan pastinya Ayuga Indonesia juga menerapkan salah satu yang berbeda tadinya. Tadi sudah seperti disampaikan juga ada self check out. Kemudian nantinya mungkin akan ada sesuatu yang spesial juga yang lebih baik saya langsung tanyakan saja kepada Pak William Firman. Sudah ada bersama dengan saya, Managing Director Ayuga Indonesia. Hai Pak William, saya hai lagi. Mungkin sekarang saatnya Pak William lebih menjelaskan tentang konsep toko pertama offline dari Ayuga Indonesia ini. Mungkin lebih menjelaskan detailnya, tadi kan Pak Edward sudah menyampaikan salah satunya untuk menjangkau window shopper. Cuman kan sekarang di kondisi new normal ini orang kan sebenarnya agak takut juga. Tapi apa yang sebenarnya dihadirkan di toko pertama offline store-nya Ayuga Indonesia di tempat ini Pak? Ya baik Mbak Grace. Jadi sebelum saya menjelaskan mengenai itu, mungkin kita lihat sedikit ya teknologi yang digunakan di Ayuga, khususnya untuk offline store kita, itu sebenarnya adalah teknologi yang sudah memiliki proven track record. Artinya teknologi memang sudah terbukti dan sudah berhasil dijalankan dan memberikan kemudahan bagi konsumen-konsumen Ayuga dalam melakukan transaksi. Hal ini dilihat dari teknologi yang kita miliki sebenarnya sudah kita implementasikan dari tahun 2017 di Singapura. Di mana pada saat kita melakukan distribusi dari barang-barang kita kepada konsumen, kita memulai dengan distribusi barang secara online, di mana konsumen bisa membeli melalui aplikasi dan website. Tapi kalau kita lihat lagi, Ayuga menjual produk-produk rumah tangga dan produk-produk gaya hidup. Yang orang membeli produk Ayuga karena mereka mementingkan kualitas dari produk, mementingkan bagaimana pengalaman penggunaan dari produk tersebut, sehingga orang lebih memiliki kebutuhan untuk dapat merasakan dan juga menggunakan produk tersebut sebelum melakukan pembelian. Nah, karena melihat kebutuhan ini, kemudian di Singapura kita memutuskan untuk melakukan ekspansi distribution channel atau kanal distribusi kita, tidak hanya melalui aplikasi dan website, tetapi kita juga mulai membuka toko offline. Tadi sempat dimention juga oleh Pak Edward bahwa di kondisi seperti sekarang ini ada kita harus mengenal apa yang disebut dengan new retail ya, yang dimana ini sebenarnya membedakan dengan retail-retail konvensional. Di new retail ini karena Ayuga adalah perusahaan yang berbasiskan teknologi, maka kita mengintegrasikan antara kanal distribusi online dan kanal distribusi offline kita. Dengan mengintegrasikan antara online dan offline ini, membuat pengalaman berbelanja dari konsumen itu jauh berbeda dibandingkan dengan pengalaman berbelanja di retail-retail yang konvensional dan tradisional. Karena apa? Karena tadi sempat dibilang kita ada dari sisi back end dan front end ya. Kalau di sisi back end, kita benar-benar mengetahui profil dari konsumen kita. Kita mengetahui profil dari konsumen kita, apa yang mereka sukai, apa yang biasa mereka belanja, mereka nyamannya menggunakan pembayaran menggunakan apa, itu semuanya ke-record ke kita. Sehingga pada saat kita mau menawarkan sebuah produk, itu juga kita sudah menawarkan produk-produk yang bisa sesuai dengan kebutuhan konsumen tersebut. Dan ini kita integrasikan dengan adanya lokasi-lokasi toko yang nanti akan kita buka di Indonesia juga, di mana konsumen bisa lebih mudah untuk mendapatkan barang kita. Jadi begitu melihat penawaran produk-produk yang ada di Ayuga, ketika mau membeli dan ingin melakukan mencoba produk tersebut, maka bisa langsung mendatangi toko-toko terdekat. Dan itu juga bisa dilihat dari aplikasi atau website kita. Lokasi dari toko-toko terdekatnya di mana. Jadi secara keseluruhan teknologi ini kita sebut dengan Retail Plus. Teknologi ini yang kita lakukan juga di Singapura dan sekarang kita bawa teknologi ini ke Indonesia. Oke, wow, menarik sekali ya. Jadi sekarang kalau kita lihat ya untuk behavior memang lebih banyak. Sekarang kita para pengusaha dan juga perusahaan-perusahaan apapun tuh menjual experience ya, di mana konsumen juga bisa
merasakan secara langsung seperti apa sih experience yang ada di toko tersebut. Nah tadi Pak William sempat menyebutkan Retail Plus. Nah sebenarnya teknologi apa sih, teknologi Retail Plus itu seperti apa sih di offline store Ayuga Indonesia ini Pak? Dan mungkin bisa dijelaskan juga lebih detail seperti apa teknologi Retail Plus itu sendiri. Ya, baik. Jadi untuk menjawab apa itu teknologi Retail Plus ya, sebelum itu saya akan mungkin sharing sedikit apa sebenarnya yang difokuskan Ayuga bagi konsumen-konsumen mereka ya. Jadi yang pertama tadi sempat disebutkan juga bahwa kita itu direct to consumer. Kita mensuplai barang dari pabrikan-pabrikan yang memiliki pengalaman bekerja sama dengan luxury brand untuk produk-produk rumah tangga dan gaya hidup. Artinya dari segi kualitas sudah pasti tidak diragukan. Karena kita direct to consumer, kita memotong middleman, distribusi langsung kita kelola, kita tidak melakukan markup yang besar. Sehingga harga kita jauh lebih terjangkau dibandingkan produk-produk luxury brand. Di mana kita bisa sepertiga, bahkan sampai dengan 1/10 dari produk-produk luxury yang ada di pasar. Selain itu juga dengan model bisnis yang kita lakukan, kita banyak melakukan saving dari segi operasional. Karena tidak perlu adanya dedicated untuk produk development atau R&D team, karena semuanya kita lakukan dengan menggunakan kompetensi dari pabrikan-pabrikan yang sudah kita seleksi secara ketat. Harga murah atau terjangkau dengan kualitas produk yang baik itu tidak cukup bagi konsumen kita. Kita harus memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Jadi kalau ditanya apa itu Retail Plus itu adalah bagian dari salah satu value yang kita tawarkan kepada konsumen, yaitu pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Apa yang bisa kita dapatkan ya di Retail Plus? Bagi konsumen kita yang sudah memiliki aplikasi Ayuga, kemudian mau melakukan belanja barang di toko kita, tanpa harus bertanya kepada tim toko, dari konsumen bisa langsung melakukan scan produk atau pemindahan dari kode QR ya, untuk bisa melihat produk deskripsi produknya seperti apa. Kemudian bisa melihat availability dari produknya, ada berapa ketersediaannya. Kemudian juga bisa melihat variasi warnanya, ada apa saja variasinya. Bahkan bisa melihat review. Jadi kalau misalnya kita masih ragu melihat produk di toko Ayuga, kemudian kita ingin tahu ada nggak sih orang lain yang sudah belanja produk ini dan testimoninya seperti apa, di-scan saja produk barcode-nya. Setelah di-scan juga bisa dilihat di situ ada review mengenai produk tersebut. Kalau konsumen merasa saya cocok dengan produk tersebut, saya mau melakukan pembelian, maka tinggal melakukan check out dari handphone juga. Jadi tanpa berinteraksi dengan tim toko kita juga bisa langsung melakukan pembayaran dari handphone, kemudian barangnya tinggal langsung dibawa dan meninggalkan toko. Jadi itu sangat nyaman bagi konsumen, terutama kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang ya, di mana kita dalam kondisi transisi, tentu bagi masyarakat juga banyak yang masih khawatir untuk pergi keluar rumah atau berinteraksi dengan orang banyak. Dengan menggunakan teknologi self-checkout yang tadi kita sebutkan, itu membuat antrian dari kasir juga semakin pendek. Dan interaksi di dalam toko itu juga semakin cepat. Karena tidak perlu lagi berinteraksi dengan tim toko kita, mencari barang bisa melihat availability-nya bisa dilihat langsung, deskripsi, cara penggunaannya semua bisa dilihat langsung, dan bisa self-checkout sendiri. Selain itu juga kita melakukan integrasi antara distribusi online kita dan offline. Artinya kalau ada masyarakat atau konsumen yang melakukan pembelian barang dari aplikasi dan website kita, kemudian kebetulan lagi sedang tidak ada di rumah, sehingga barang tersebut tidak bisa diminta untuk diantarkan ke rumah. Itu juga bisa memilih untuk barang diambil di toko. Jadi ini akan sangat memudahkan juga bagi konsumen apabila mereka sedang tidak ada di rumah atau tempat tinggal mereka bisa memilih opsi untuk mengambil barang di toko. Itu yang kita sebut dengan self collection. Jadi di Retail Plus ini kurang lebih kalau saya rangkum kembali ada 3 hal yang kita berikan kepada konsumen. Satu adalah pemindahan QR Code yang bisa melakukan pengecekan produk dari produk deskripsi, variasi, sampai dengan melakukan pengecekan testimoni. Yang kedua adalah self checkout, di mana konsumen bisa melakukan checkout tanpa perlu berinteraksi dengan kasir kita. Jadi sangat memudahkan juga bagi konsumen. Dan yang ketiga adalah self collection. Kurang lebih itu Mbak Grace. Wow, nggak cuman produk-produknya aja yang dimiliki sama Ayuga berteknologi, tapi juga offline store-nya juga punya teknologi yang luar biasa. Dan itu sebenarnya jadinya ya balik lagi ya di masa transisi ini, justru orang kan kalau mau ada interaksi jadinya agak ragu ya. Tapi dengan adanya teknologi Retail Plus yang dimiliki oleh Ayuga, khususnya di offline store pertama ini, maka lebih nyaman bagi para konsumer ya untuk bisa merasakan langsung dan mengetahui detail produk dari Ayuga Indonesia. Nah, sebelum nanti kita akan lanjut lagi ke Pak William,
Buat yang ada di rumah, boleh silahkan apabila ada pertanyaan yang mau ditujukan langsung kepada 3 spokesperson yang ada bersama dengan saya, silahkan dapat menanyakan langsung saja di komen tab yang ada di channel Anda. Kemudian nanti kita akan pilih pertanyaan-pertanyaannya untuk dapat dijawab oleh spokesperson kami hari ini. Dan saya akan beralih ke tech reviewer sekaligus YouTuber yang hits banget, Mas Danang Aradian. Hai Mas Danang, hari ini mungkin Mas Danang akan lebih sharing ya kali ya, lebih mengenai pengembangan teknologi yang saat ini sudah terjadi di masa-masa new normal ini, khususnya dari pembeli udah mulai ada perubahan dalam decision maker untuk membeli suatu barang. Nah mungkin Mas Danang bisa share sedikit kali ya, khususnya pengalaman Mas Danang nih, khususnya di teknologi dalam peralatan-peralatan rumah tangga, home living, kitchen, di pasar Indonesia itu seperti apa sih sebagai di mata Mas Danang sebagai YouTuber dan juga tech reviewer? Ya, terima kasih Mbak Grace. Tadi udah dijelasin dengan detail banget ya sama Pak William dan Pak Edward ya. Luar biasa ya Bang, luar biasa. Jadi gini, selama pandemi ini banyak konsumen yang mulai beralih ke belanja online karena mereka takut kan ke mall atau ke tempat yang lain. Jadi belanja online meningkat dan memunculkan hobi-hobi baru. Ada yang hobinya berkebun, ada yang hobinya memasak gitu. Akhirnya mereka cari belanja, mereka berusaha belanja online dan mencari yang sesuai dengan hobinya. Jadi kalau memasak, mereka cari peralatan masak gitu Pak ya. Tapi ada kecenderungan bahwa mereka ini trennya adalah mereka mencari barang-barang yang emang beneran high quality. Maksudnya gini, kalau misalnya rumahnya, dapurnya warnanya abu-abu gitu, apa nih barang-barang yang cocok gitu. Apalagi sekarang kebutuhan untuk melakukan instastories, posting di Instagram itu kan penting banget nih. Ini kalau lagi masak terus dapurnya, peralatan masaknya warnanya beda, jadi wah ini kurang cocok nih kayaknya. Jadi harus benar-benar sesuai, jadi makanya itu kebutuhan untuk high quality barang yang sesuai dengan dapurnya itu menjadi penting gitu. Nah masalahnya yang terjadi sekarang sebagai konsumen itu kalau di e-commerce biasa itu kita mencari barang merek A gitu. Ternyata yang jual banyak banget nih. Ada yang harganya 50.000, ada yang 80.000, ada yang harganya 100.000 gitu. Nah kalau misalnya kita beli 50.000, jangan-jangan nih yang palsu lagi. Begitu nyampe malah nggak kepake gitu. Nah kalau kita misalnya kita cari yang agak mahal yang 100.000, lah jangan-jangan barangnya sama. Jadi ngapain kita bayar lebih mahal kalau ada yang lebih 50.000 gitu. Nah itu kadang-kadang jadi agak-agak kenyamanannya agak kurang gitu. Nah tadi melanjutkan Pak Edward tadi bilang bahwa ini ada opsi untuk belanja dengan kenyamanan yang lebih gitu ya. Karena kalau kemarin saya cobain aplikasinya Ayuga ini smooth banget sih, maksudnya enak banget gitu. Barangnya tampilannya juga rapi banget, kita ngelihatnya browsingnya juga enak. Terus ada yang unik adalah itu tadi yang ada di hashtagnya itu. Apa namanya itu tadi? Transparent pricing. Jadi transparent pricing, ya. Jadi kalau kita ngelihat harga barangnya kita klik, terus di situ ada ini raw cost-nya berapa sih? Betul, betul. Iya, raw cost-nya berapa. Jadi kita tahu, oh ternyata harga barangnya segini. Oke, masuk akal lah gitu. Dan itu kemarin saya cobain beli beberapa barang dan experience-nya tuh smooth banget gitu Mbak Grace. Dan sampai barang ke rumah free ongkir lagi. Jadi benar-benar seru sih jadinya. Dan emang trennya banyak konsumen yang emang membutuhkan barang-barang yang lebih mementingkan kualitas dan pengalaman berbelanja. Itu seperti yang udah disebutin sama Pak William sama Pak Edward tadi. Kira-kira seperti itu Mbak Grace. Tadi kan Mas Danang sempat mention tuh udah sempat berbelanja, mencoba langsung ya aplikasi Ayuga dan juga berbelanja. Kemarin beli apa aja sih Mas Danang? Ya jadi kemarin belinya cukup banyak ya. Karena awalnya saya nggak mau ngasih tahu istri saya tuh. Takutnya ntar diambil alih itu. Tapi akhirnya istri saya tahu dan akhirnya semuanya benar-benar dia keranjang diambil alih sama dia gitu. Tapi ada banyak produk yang emang dibutuhkan di karena sekarang kita banyak di rumah, jadi orang-orang tuh lebih banyak pengen ngisi dapur, ngisi ruang tamu. Jadi banyak belanja-belanja yang barang-barang rumah tangga gitu. Dan di situ emang pilihannya banyak banget. Tapi yang memang jadi favorit saya itu adalah fast defroster namanya gitu ya. Jadi kemarin itu emang lagi banyak belanja daging, karena kita sekarang udah bisa belanja daging yang kualitinya yang bagus, itu kita masak sendiri, itu banyak banget opsinya di toko online. Dan itu yang jadi challenging adalah gimana kalau udah dimasukin kulkas, di freezer, terus kita mau makan, harus dikeluarin dulu, di defrost dulu, itu lama banget.
Nah itu ada namanya defrost tray itu, tinggal taruh di atas tray-nya dan defrostnya lebih cepat. Dan nggak perlu baterai dan nggak perlu apa-apa. Cuma ditaruh di tray-nya doang gitu. Nah itu keren banget sih. Jadi emang ada banyak produk yang menarik, yang lucu dan unik buat mengisi rumah tangga, istilahnya kayak gitu. Oke, membahas soal peralatan rumah tangga nih. Berarti kan salah satunya yang dimiliki oleh The Frost Tray yang Ayuga miliki itu kan berbasis juga ada teknologi di situ yang membedakan. Nah, dari mata Mas Danang nih, sekarang kan banyak nih berarti peralatan rumah tangga juga yang mengusung teknologi di dalamnya. Karena kan balik lagi tadi ya, hobi setiap orang sekarang ini di masa pandemik ini berubah dengan mereka lebih hobinya berkebun lah. Terus habisnya yang paling banyak ya tadi ya masak, beli-beli peralatan rumah tangga. Nah menurut Mas Danang yang membedakan Ayuga dengan brand lain yang besar yang juga punya teknologi juga, itu apa sih Mas Danang? Sebenarnya emang masyarakat sekarang ini lebih terbuka dengan teknologi karena emang lebih banyak opsi ya. Jadi dan banyak vendor juga udah mulai berinvestasi ke peralatan rumah tangga yang punya teknologi bagus. Iya. Karena apa? Ya karena semua trennya adalah semua yang ada di rumah itu nanti akan terkoneksi dengan baik gitu. Jadi kalau dari Ayuga sendiri sebenarnya kita lebih bisa ngelihat banyak barang-barang yang mungkin fungsional tapi secara desainnya juga bagus gitu Mbak. Premium ya? Premium kualitasnya gitu. Jadi awalnya emang dari gambarnya emang oke sih, tapi ini bener nggak nih bagus. Tapi ternyata setelah datang barangnya dan emang saya coba pasang, kemarin sempat juga beli tempat tatakan untuk baju kotor gitu. Dan itu ternyata malah jadi tempat mainan karena ini kayaknya sayang nih kalau bocor itu baju kotor. Karena emang high quality banget itu barangnya sih. Nah. Oke, saya setuju sih sama apa yang diutarakan Mas Danang. Jadi memang sebenarnya tadi juga Mas Danang udah sempat sampaikan kalau pada saat khususnya teman-teman di rumah ngecek aplikasi Ayuga dan lihat brand produk-produknya itu kalian bisa scroll, kemudian kalian bisa lihat transparan pricing dari raw materialnya, terus costnya berapa aja. Jadi itu memang semuanya bisa terlihat dan pastinya harga yang ditawarkan pun juga sangat bersahabat banget ya. Apalagi tadi Mas Danang juga sempat sampaikan kalau misalnya kita beli brand A di e-commerce lain mungkin produknya sama tapi harganya beda-beda, ada yang lebih mahal, lebih murah gitu. Kalau di Ayuga udah pasti original, udah pasti kualitasnya oke gitu ya Mas Danang ya. Ya betul. Mungkin nambahin lagi terkait dengan tadi omni channel atau O2O juga. Dari sisi konsumen memang ada dua macam konsumen nih. Ada yang emang wah udah gue pengennya belanja online aja gitu. Tapi ada juga yang emang nggak bisa kalau full belanja online. Dia ada karakter konsumen yang emang harus datang, harus ngelihat barangnya. Misalnya mau beli tray, ini ukurannya seberapa ini? Kalau lihat dari gambarnya doang kan walaupun ada ukurannya kadang ini pas nggak ya kalau misalnya ditaruh di dapur ya. Nah dia harus datang, dia harus megang langsung dan harus ngukur. Dan kadang-kadang itu kalau misalnya belanja offline tuh begitu nyampe bawa satu keranjang, kadang beli ini, nambah lagi, nambah terus sampai penuh keranjangnya. Iya betul. Apalagi perempuan ya kan. Sekalian soalnya kan. Sekalian umum lagi di store-nya kan. Iya makanya. Nah iya dan ini yang paling unik sih emang self check out ini ya. Kayaknya belum ada. Dulu saya sempat di Amerika juga sempat pernah nyobain kayak gitu. Tapi nggak. Jadi kita cuma scan sendiri dan kita bayar pakai kartu kredit. Kita masukin kartu kreditnya. Nah di sini semuanya ternyata transaksinya lewat handphone. Nah ini yang bikin penasaran sih. Ini unik banget sih. Dan ini pertama, betul ya Pak William ya, Pak Edward ya. Untuk teknologi ini pertama di Indonesia. Ya betul. Oke luar Jadi biasa. hanya cukup menggunakan handphone saja, konsumen dari Ayuga bisa melakukan check out dari toko kita. Tanpa perlu berinteraksi dengan tim toko, tanpa perlu untuk mengantri di kasir, tanpa perlu harus bertanya-tanya produk ini produk apa, cara pakainya seperti apa, semuanya cukup dengan handphone, maka semua masalah itu terselesaikan. Luar biasa. Tapi ingat ya harus download dulu aplikasi Ayuga ya. Kalau nggak bisa kebuka. Jadi harus download dulu aplikasinya. Baru nanti habis itu pada saat di-scan akan ngedirect ke produk tersebut. Betul ya? Mungkin Pak Edward bisa menambahkan sedikit kali ya dari teknologi Retail Plus ini. Apa sih yang diharapkan sama Pak William pada konsumen Ayuga? Pak Edward boleh silakan Pak Edward dulu. Kalau ada yang mau ditambahkan silakan Pak. Intinya harapan kami model dan value yang kita berikan kepada konsumen ini bisa diterima dengan baik ya. Tapi kita sih optimis ya karena new retail ini kan model yang relatif baru di Indonesia
Dan sebenarnya di region ini relatif baru. Jadi bisa dikatakan konsumen Indonesia ini adalah early adapters untuk new retail ini. Tapi konsumen Indonesia itu juga fast adapter. Ya beradaptasinya juga dengan cepat. Jadi maka dari itu kita optimis model dan value yang kita berikan ini bisa cepat diterima dan harapan kita value yang kita berikan bisa dirasakan konsumen in a relatively short period lah. Oke, kalau misalnya dari Pak William mungkin harapan dari Retail Plus ini tadi kan dari Pak Edward lebih pastinya early adapter pada konsumen dan juga pastinya masyarakat Indonesia sekarang udah lebih ini ya jago di teknologi dan berharap juga pastinya akan lebih banyak lagi konsumen yang akan lebih mengadaptasi si Retail Plus atau New Retail ini. Mungkin kalau dari Pak William? Ya, kalau saya melihat kondisi konsumen di Indonesia itu kan selalu berubah ya. Jadi over the time selalu ada perubahan perilaku karena memang ada perubahan dari tren yang terjadi di perekonomian ataupun ada tren-tren dari masyarakat lainnya yang membuat perilaku ini berubah. Nah kalau kita dari Ayuga kita melihat ini sebagai suatu komitmen yang harus kita penuhi. Di mana kita harus terus melakukan inovasi teknologi di dalam bisnis kita supaya kita bisa memenuhi semua kebutuhan konsumen. Terutama dalam hal melakukan pembelanjaan barang-barang rumah tangga dan gaya hidup. Dan kebetulan kalau saya kaitkan dengan kondisi yang terjadi sekarang juga ya, kami juga berharap dengan adanya Ayuga Retail Plus di Indonesia ini akan menjadi sebuah fasilitas bagi masyarakat yang sebelumnya mungkin agak khawatir untuk melakukan belanja produk keluar rumah, sekarang menjadi lebih bisa merasa nyaman dan tenang pada saat melakukan pembelanjaan di luar rumah. Terutama pada saat mengunjungi toko retail kita. Karena apa? Karena di toko retail kita dengan menggunakan teknologi Retail Plus maka tidak perlu melakukan interaksi dengan tim toko ataupun dengan orang di dalam toko kita, semuanya bisa dilakukan secara mandiri. Mulai dari melihat produk, melakukan pengecekan produk informasi sampai dengan self checkout. Kemudian tadi juga saya mau garis bawahi sekali lagi bahwa fitur dari self collection juga tersedia di toko kita. Jadi bagi konsumen yang melakukan pembelian ingin mengambil di toko karena merasa ingin melihat langsung produknya ya. Sebelum produk tersebut dipakai. Jadi ingin mencoba langsung di depan toko. Jadi kalau ada apa-apa bisa lakukan penukaran. Itu juga sangat membantu bagi konsumen. Karena kembali lagi di Ayuga kita memiliki after sale service 30 hari untuk free exchange atau return. Jadi konsumen yang membeli produk di Ayuga dalam 30 hari kemudian ada berubah pikiran atau merasa produknya tidak sesuai bisa ditukar ke kita. Dan sekarang penukarannya tidak hanya melalui online, tapi juga bisa langsung datang ke toko, diganti dengan barang baru di toko tersebut pada saat itu juga. Oke, jadi kalau misalkan saya beli nih, terus kemudian datang barangnya, terus saya merasa, ini warnanya kayak kurang cocok deh, saya mau tukar berarti bisa langsung self collect, jatuhnya apa tuh? Self exchange berarti di toko tersebut? Bisa. Oke, berarti dengan teknologi ini sangat nyaman banget berarti ya. Dan saya juga tadi setuju dengan pernyataan Mas Danang juga sih, kalau sekarang kan kita juga harus dengan kondisi sekarang kita juga harus pinter-pinter ya Mas Danang ya, khususnya dalam membeli suatu produk. Kita harus dituntut juga khususnya para perempuan, gak cuma perempuan sih, laki-laki juga ya, smart buyer untuk beli barang-barangnya yang penting tapi kualitasnya juga terjaga, pastinya kualitasnya premium tapi harganya ramah di kantong, betul ya Mas Danang ya? Jadi udah terkurasi lah istilahnya, udah terkurasi. Betul. Jadi mungkin yang mau saya tambahin mungkin sedikit aja bahwa ini sebenarnya ada seamless atau experience antara kita belanja di online sama di belanja di offline, itu kenyamanan yang kita dapetin tuh sama sebenarnya, seperti itu sih yang saya rasain. Iya. Nah itu dia yang komitmen yang mau diberikan Ayuga khususnya untuk consumer yang ada di Indonesia. Jadi dengan adanya pernyataan tadi dari Pak Edward dan juga Pak William semakin meyakinkan kita komitmen dari Ayuga khususnya untuk menghadirkan teknologi yang luar biasa baik di online maupun di offline, bahkan juga kenyamanan. Dan sekarang ini udah mulai ada banyak pertanyaan yang masuk. Tapi kita hanya akan pilih beberapa pertanyaan saja yang akan saya sampaikan karena terbatasnya waktu juga. Saya akan langsung bacakan pertanyaan yang pertama. Ini dari RRA Anindita. Hai Mbak Anindita. Pertanyaannya adalah, apakah harga dan jenis produk yang dijual online dan offline sama? Nah mungkin bisa dibantu jawab Pak William.
Ya, untuk harga dan jenis produk yang kita jual baik di online dan offline itu sama. Jadi tidak usah khawatir kalau ada mungkin di industri atau di pelaku usaha lain ya, merek-merek lain di mana kalau beli offline harganya berbeda nih dengan beli online. Kalau kita nggak Mbak Grace, jadi harganya selalu sama. Mau beli offline, online harganya sama, after sales-nya sama nggak? Sama. Jadi kalau dulu di waktu kita launching online kita juga menekankan kita garansi dari 2 tahun sampai dengan 20 tahun ya. Sama juga kalau kita di offline juga ada garansinya sama persis. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Oke, cukup terjawab ya Mbak Nindita ya. Jadi kalau misalkan biasanya kan ada yang bilang gitu tuh ya, online sama offline harganya bisa lebih mahal. Tapi di sini di Ayuga enggak sama sekali, harganya sama. Dan semua after salesnya bahkan tadi 20 tahun ya. Bisa sampai 20 tahun garansi dari satu produk. Luar biasa memang Ayuga ya. Berikutnya pertanyaan dari Catherine. Hai Mbak Catherine, pertanyaannya tentang bisakah refund atau exchange produk yang dibeli online di toko offline-nya? Ini tadi kan exchange mungkin bisa ya, kalau refund mungkin bisa dijelaskan lagi Ya. Pak? Jawabannya bisa. Jadi mau beli online, exchange sama refundnya di toko offline itu bisa. Mau beli offline, exchange sama refundnya di toko offline juga itu bisa. Atau beli offline, exchange refundnya di toko online itu juga bisa. Jadi sebenarnya sudah benar-benar terintegrasi untuk kenyamanan konsumen. Oke, semua bisa ya. Pak itu ada yang mau ditambahkan? Enggak, tadi udah cukup lengkap sih dari Pak William. Tapi yang saya mau tambahkan tuh tadi menyambung statement dari Mas Danang tadi ya. Ya boleh, Jadi, silakan Pak. Kita ini ingin promote quality lifestyle intinya. Jadi supaya konsumen di Indonesia ini quality products itu menjadi lebih accessible. Tadi ramah di kantong ya kan tadi. Itu dari value pertama. Yang kedua saya mau tambahkan juga omni channel. Jadi untuk kita nomor satu itu customer. Jadi perusahaan kita ini harus berorientasi customer centric. Ya, jadi dengan sistem omni channel yang kita punya, ini memperkuat CRM kita, customer relationship management kita. Kita lebih dekat dengan konsumen, kita lebih mengenal konsumen kayak gimana, jadi gini, konsumen kadang bisa bertransaksi secara offline, tapi setelah transaksi itu rantainya tidak terputus, karena benang merahnya ini ada di online, yang kita selalu bisa komunikasikan tentang brand kita, ada program apa, ada produk baru apa, itu bisa di-maintain terus. Maka momentum ini bisa terjaga, dan relationship dengan customer ini bisa terbangun gitu. Oke, jadi tadi Pak Iwas sempat menambahkan juga ya, jadi kalau misalnya ada pertanyaan lagi, nanti boleh silakan di komen aja di chat tab yang ada di YouTube channel Anda. Berikutnya ini berarti pertanyaan terakhir ya, nanti next kalau misalnya ada pertanyaan nggak apa-apa, tetap ditanyakan aja, nanti tim kami juga akan bantu jawab melalui email ke email Anda. Berikutnya pertanyaannya dari properti terkini berkaitan dengan toko offline Ayuga nih. Jadi kan ini kan offline store pertama Ayuga ya di Indonesia. Nah rencananya nih ke depannya tahun ini akan berapa banyak rencana atau target Ayuga membuka toko offline dan lokasinya di mana saja atau di kota apa? Apakah mungkin di semua di Jakarta, Jabodetabek saja kah? Atau mungkin ada berencana di luar Jabodetabek? Mungkin silahkan. Siapa yang mau menjawab, Pak William? Ya, Pak Edward juga boleh? Jadi untuk Ayuga sendiri kami memang memiliki komitmen untuk membuat produk-produk Ayuga itu dekat dengan konsumen kami. Nah untuk membuat produk-produk ini dekat dengan konsumen maka kita membuka toko-toko offline. Saat ini memang baru toko offline pertama kita yang kita buka di Mall of Indonesia. Tapi selanjutnya kita akan terus membuka toko-toko offline untuk membuat konsumen lebih mudah untuk bisa membeli atau melihat barang-barang produk Ayuga secara langsung. Dan untuk jika ditanya berapa begitu ya yang akan kita buka untuk toko offline-nya, memang dari segi jumlah kita selalu melakukan assessment ya, penilaian terhadap tempat-tempat mana saja yang menurut kita strategis untuk bisa membuka toko offline. Jadi ini akan kita sesuaikan kembali sebenarnya terkait dengan tempat-tempat yang kita rasa strategis yang bisa memberikan manfaat
sebesar-besarnya kepada konsumen kita, maka kita akan buka di tempat-tempat tersebut. Tidak akan terbatas di dalam satu kota tertentu, tetapi bisa di berbagai kota, selama memang kita tahu tempat tersebut akan menjadi tempat yang baik bagi konsumen kita, sehingga konsumen bisa lebih dekat dengan Ayuga. Nah berarti tadi pertanyaan tahun ini rencananya akan buka berapa gerai offline? Masih to be confirm? Ya, kalau untuk berapanya kembali lagi, kita selalu harus melihat lagi kondisi, kemudian kita harus memastikan bahwa tempat-tempat tersebut memberikan value yang terbaik bagi konsumen kita. Jadi mungkin berapanya disesuaikan dengan kondisi yang terjadi juga di Indonesia saat ini. Oke, berarti kalau misalnya mau tahu lebih detail lagi, follow terus aja Instagramnya Ayuga Indonesia ya, untuk bisa tahu lebih update-nya. Kalau untuk sekarang, yang pertama di Mall of Indonesia, tepatnya di lantai 1, betul ya. Mungkin Pak Edward mau menambahkan Pak, terkait dengan ini? Saya tambahkan sedikit ya, tadi jadi kalau pertanyaan berapa jumlah offline store yang akan dibuka, ini jawabannya ya susah dijawab sekarang karena situasi sekarang ini kan sangat dinamis dan volatile. Jadi kita sebagai perusahaan harus bisa menyesuaikan juga. Dan sekarang ini seperti yang kita berbicara di sesi lalu kan online transaction kan meningkat drastis. Saya beri contoh sedikit ya. Ini seperti di Singapura. Pas PSBB di enforce di Singapura, itu justru performance Ayuga Singapura itu tahun ini bisa double dibanding tahun lalu. Dengan keadaan offline store yang tutup semua. Itu karena mereka mempunyai omni channel dan customer base yang kuat. Jadi customer base dihasilkan dari ya omni channel itu. Nah, karena mereka mempunyai relationship yang baik dan selalu di-maintain, walaupun offline store tutup, produk-produk baru, program-program, itu semua masih bisa dikomunikasikan dan itu menjadi efektif untuk mereka. Oke, berarti nantinya kalau misalkan di pertanyaan tadi untuk berapa banyak kita masih to be confirmed, masih melihat situasi terkini khususnya yang ada di Indonesia. Tapi yang pastinya Ayuga terus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk konsumen Indonesia baik di online maupun juga di offline. Tapi untuk sekarang ini yang pertama ada di Mall of Indonesia tepatnya di lantai 1 dan pastinya ada promo-promo menarik dong ya yang akan diberikan oleh Ayuga khususnya di offline store pertama. Nah lebih afdol kayaknya kalau lebih enak menginformasikan apa aja promo yang didapatkan oleh semua customer yang datang tuh ke Pak William nih. Mungkin Pak William bisa menyampaikan di offline store pertama ini apa sih yang mau diberikan atau promo-promo apa aja sih yang diberikan untuk para konsumer yang datang ke offline store-nya? Ya, jadi yang pertama kita ada promo untuk beli 3 mendapatkan potongan 20% ya. Selain itu kita sebenarnya juga ada banyak promo-promo menarik yang mungkin masyarakat jarang menemui gitu di toko offline lainnya ya. Kalau di toko kita kebetulan kalau dilihat mungkin 2 minggu lalu pada saat kita launch dari aplikasi dan website dengan Bagres, saya menggunakan baju hitam. Kali ini baju hitam lagi ya, bukan berarti saya cuma hanya punya baju hitam ini, tapi sebenarnya ini adalah color dari Ayuga. Dan karena color kita adalah hitam dan putih juga ya, jadi kebetulan kalau ada konsumen yang datang ke toko kita menggunakan baju hitam atau putih itu juga kita berikan voucher senilai Rp100.000. Oh gitu, langsung untuk pembelanjaan. Ya, di MOI, khususnya di Mall of Indonesia ya. Kemudian selain itu kita juga punya ini kita ada menyiapkan mungkin nggak tahu kelihatan atau tidak ya di situ ya. Kita ada Lucky Tree. Jadi bagi konsumen Ayuga yang melakukan pembelanjaan senilai Rp1.500.000, Rp1.500.000 bisa berkesempatan untuk mengambil Lucky Tree. Di mana Lucky Tree itu ada bervariasi, akan ada gift card yang bisa didapatkan oleh konsumen. Jadi akan berupa cashback ya, mulai ada yang Rp500.000 dan hadiah-hadiah lainnya di dalam Lucky Tree itu. Terus selain itu juga bagi konsumen yang datang ke Mall of Indonesia, nanti kalau bertemu dengan tim toko kita menggunakan apron ya, di mana tulisannya ada sebut Ayuga, langsung dapat Rp100.000. Jadi karena memang kebetulan karena ini terkait dengan promotion sebut Ayuga, saya mungkin jelaskan sedikit ya, kenapa kok ini kan tulisannya India Ultra, India Golf Alpha ya, Ayuga gitu ya, cuma kalau dibaca itu Ayuga.
Jadi sebenarnya ini itu adalah bahasa Samoan, di mana artinya adalah I love quality. Dan itu juga kita terapkan di dalam bisnis kita, di mana produk-produk kita sangat mengutamakan kualitas. Nah, karena memang pembacaannya itu tidak umum, makanya kita akan memberikan apresiasi kepada konsumen kita yang bisa membaca nama ini dengan tepat ya, dengan benar, langsung dapat juga Rp100.000. Wow, menarik. Saya kemarin nggak sempat nggak kebahas di sama Pak William, tapi ada dibahas ya. Berarti salah satu yang didapatkan oleh konsumer kalau misalnya menyebut Ayuga dengan benar, Ayuga tuh ya kan buat semua pengunjung Mall of Indonesia. Nanti bisa langsung dapat voucher 100.000 ya. Terus apa lagi Pak? Terakhir kita juga mengundang untuk konsumen kita apabila sharing toko kita melalui Instagram, maka bisa mendapatkan free gift dari Ayuga. Free gift, benar-benar dapat free gift. Ya, free gift-nya apa? Itu spesial nanti di toko kita akan kita siapkan. Hanya cukup sharing saja di Instagram Story, mention kita, free gift-nya akan kita berikan di toko kita. Oke, ini saya rangkum ya. Jadi yang pertama, ini berlakunya sampai kapan nih Pak? Berlakunya pada saat launch ini sampai dengan sekitar 1 minggu ke depan kita akan memiliki program ini. Oh oke, 1 minggu ke depan harap dicatat dengan baik ya. Jadi yang pertama setiap pembelian 3 produk itu diskon 20%, betul ya. Kemudian yang kedua kalau misalkan pengunjung yang hadir di Mall of Indonesia kemudian kebetulan masuk ke dalam store Ayuga Indonesia yang pertama langsung mendapatkan gift card 100.000, gift card betul ya? Voucher 100.000 kalau 100.000. menggunakan atau mengenakan baju berwarna putih atau hitam. Langsung dikasih. Kemudian pada saat yang ketiga, pada saat Anda menyebutkan nama Ayuga dengan tepat dan benar, itu juga bisa langsung dapat voucher 100.000. Dan yang terakhir, kalau nggak salah juga di pop up booth ini juga akan ada terus ya, pas sampai besok, betul? Dan nantinya di pop up booth ini juga akan ada spesial gimmick juga, salah satunya Lucky Tree yang bisa berkesempatan mendapatkan voucher cashback yang bisa langsung ditukarkan di offline store Ayuga. Terus apalagi? Kalau misalkan yang terakhir share ke sosial media Anda di Instastory atau Facebook Story atau manapun lah pokoknya, kemudian mention ayuga.id, kemudian Anda bisa langsung mendapatkan free gift dari Ayuga. Tinggal langsung tunjukkan aja kalau kalian udah share ke sosial media Anda. Kurang lebih seperti itu. Tadi sudah 3 pertanyaan ya. Berarti apakah masih bisa kita buka lagi? Sudah cukup? Sudah cukup? Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan lagi dari mungkin Mas Dana atau mungkin Pak Edward atau Pak William. Mungkin Mas Dana lebih ini kali ya, lebih encourage lagi masyarakat Indonesia dan para media biar bisa menyebarkan ini. Kalau sekarang ini di kondisi sekarang kita harus bisa menjadi consumer yang pintar dalam memilih produk, khususnya produk-produk yang berkualitas. Mungkin di situ Mas Danang bisa kasih final statement. Ya, kalau dari saya sebagai konsumen itu, kalau dengan adanya opsi itu menurut saya bagi konsumen akan selalu lebih baik. Option mendapatkan produk yang high quality, option untuk bisa belanja offline dan bisa belanja online, option juga untuk bisa mendapatkan pembayaran juga yang gampang. Intinya kalau dengan adanya opsi itu akan selalu lebih baik untuk konsumen sih sebenarnya gitu. Gitu aja Mbak. Oke, thank you Mas Danang. Mungkin terakhir ya, mungkin sebelum saya nantinya lanjut ke sesi berikutnya, Pak Edward atau Pak William mungkin ada yang mau disampaikan dari harapan dari para konsumer Indonesia, khususnya konsumer Ayuga, silahkan. Mungkin saya mau highlight satu hal tentang Ayuga ya. Jadi Ayuga ini not necessarily a startup company, but it is a tech-based company. Jadi kalau kita lihat teman-teman kita di lainnya di e-commerce ya, itu kan mempunyai strategi financing yang agak berbeda sedikit nih. Jadi kita nggak entirely tergolong di startup tech itu karena financing strategi kita agak berbeda. Jadi kebanyakan kalau kita lihat kan mereka menggunakan strategi burn money ya, membakar duit untuk gain market share dan mengakselerasi market share increase dalam waktu yang sangat pendek, ya kan? Tapi dengan kejadian-kejadian terakhir, contohnya seperti WeWork yang mengalami financial collapse dan tech-tech lainnya yang mengalami financial collapse dan valuation correction,
dan juga ditambah dengan pandemik ini sebenarnya mengkalibrasi kembali perilaku investasi kepada tech companies gitu. Jadi pendanaan itu tidak akan seagresif seperti sebelum pandemik ini dimulai dan sebelum kejadian-kejadian itu mulai. Nah, maka dari itu sebenarnya ini meriset kembali, jadi memutar ulang investment approach mereka. Kalau investor pendanaannya lebih prudent, berarti tech company lain yang hidup berdasarkan burn money to gain market share ini menjadi agak nanti kesulitan. Jadi kembali lagi sebenarnya yang bisa survive adalah company yang mempunyai fundamental yang solid dan mempunyai value atau value proposition yang jelas yang memang bisa ditawarkan selain memberikan diskon yang besar-besaran, yang sumber dananya itu dari pendanaan yang agresif itu. Ya, jadi makanya itu kita confident bahwa holistic value yang kita bawa, experience-nya, produknya, itu karena kita mempunyai visi dan misi dan juga goal yang jelas. Apa yang kita tawarkan itu memang bersubstansi. Ya. Oke, thank you Pak Edward. Mungkin last but not least Pak William. Ya, boleh Mbak Grace. Kalau dari saya mungkin singkat aja ya. Saya ingin menekankan kembali kalau kita di Ayuga melihat bahwa sebagai pelaku bisnis itu tidak hanya kita mengutamakan profit sebenarnya. Tetapi kita juga harus melihat sebenarnya apa yang bisa kita berikan kepada konsumen kita. Kenapa konsumen membayar X rupiah untuk mendapatkan produk kita? Itu semuanya harus bisa kita jelaskan kepada konsumen secara transparan. Itulah yang menjadi backbone dari value kita yang kita berikan kepada konsumen. Sehingga kita berharap kita bisa membangun kepercayaan dari konsumen terhadap merek Ayuga ini. Dan selain itu tadi juga sudah disebutkan berulang kali bahwa kami juga di Ayuga sangat berharap bahwa dengan teknologi yang kita hadirkan ini melalui peluncuran offline store pertama dengan teknologi self-checkout dan self-collection, kami harap akan sangat bisa memberikan nilai tambah juga bagi konsumen yang ingin melakukan pembelanjaan barang-barang rumah tangga dan gaya hidup di Indonesia. Betul, jadi kenyamanan itu penting. Biasanya kalau udah nyaman, sayang ya. Jadi dengan ini saya juga sangat yakin nih dengan semua produk-produk kayak Ayuga, karena sekali lagi saya juga sudah menjadi customer, saya sudah mencoba langsung juga produknya. Ini salah satunya hairstylist saya disponsori oleh Ayuga ya. Enggak, saya beli sendiri, tenang. Ini hasilnya juga sangat seperti brand-brand premium, tapi kita dapatkan dengan harga yang sangat affordable banget. Saya yakin juga teman-teman media ada di rumah bisa spread the good news, komitmen dari Ayuga untuk seluruh masyarakat Indonesia yang berkomitmen untuk memberikan kenyamanan dan juga kualitas produk dengan harga yang sangat bersahabat dan juga menjadikan masyarakat Indonesia sebagai smart buyer dengan memilih produk-produk berkualitas, juga pastinya dengan pilihan di Ayuga Indonesia, khususnya dengan hadirnya offline store pertamanya. Langsung saja, saya nggak usah berlama-lama lagi, saya akan persilahkan untuk rekan media yang sudah hadir di venue untuk bisa melakukan foto session. Jadi saya undang untuk Pak William, Pak Edward dan juga Mas Danang, boleh kita berdiri, kita sama-sama melakukan foto session. Jadi nanti untuk rekan-rekan media yang hadir, eye mask, and neck pillow at ayuga.id. Get your bed linen, furniture, home decor at ayuga.id. Get your pots and pans, utensils, and food storage at ayuga.id. Get all these and more at ayuga.id. Oke, seperti yang kita ketahui hari ini Ayuga telah resmi membuka toko fisik pertamanya di Mall of Indonesia dengan menawarkan tadi fitur yang sudah disampaikan oleh spokesperson kita hari ini Pak Edward maupun juga Pak William mengenai New Retail Plus, yaitu salah satu fiturnya ada self checkout, kemudian juga bisa self collection. Nah, saya langsung saja akan mengundang Bapak Benny Tanawis sebagai Operation Director Ayuga Indonesia untuk lebih detail lagi menjelaskan mengenai self checkout yang ditawarkan oleh Ayuga Indonesia khususnya di offline store pertamanya. Langsung saja saya undang Pak Benny Tanawi. Hai Pak Benny, jumpa lagi. Oke Pak Benny, setelah
kemarin kita sudah 2 minggu lalu ya, itu lebih ke gimana cara registrasi, terus juga ngecek fitur-fitur yang ada di Ayuga. Nah sekarang kan hadirnya offline store pertama Ayuga di Indonesia, tepatnya di Mall of Indonesia. Tadi kan Pak William dan Pak Erto udah sempat sampaikan bisa scan. Nah mungkin setelah ini Pak Benny bisa langsung menginformasikan dan mendemokan seperti apa sih dan bagaimana caranya. Silakan Pak Benny. Terima kasih atas waktunya. Mungkin bisa di-show. Ya. Jadi pertama masuk untuk self checkout, untuk membeli dengan self checkout. Pertama masuk ke aplikasi dari Ayuganya. Sini ya. Iya. Ya. Setelah masuk ke aplikasi Ayuga, kita pilih yang icon yang ada di tengah yaitu Retail Plus. Lalu kita pilih yang bagian paling kiri atas scanner. Pilih yang kiri atas scanner. Oke. Ya, Kalau misalkan dilihat di sini kali ya, nanti mungkin bisa dibantu arahkan kameranya ke handphone Pak Ya. Benny. Lalu setelah dipilih scanner, kita bisa pilih sendiri produknya, langsung memilih dari boxnya ataupun dari produknya ada barcode di situ, kita bisa scan sendiri. Misalkan dengan contoh seperti ini. Oh jadi bisa scan-nya barcode gitu ya, selain QR code ada, barcode-nya, barcode dari produk itu. Nah mungkin bisa dilihat ya, yang ada di rumah, lebih detailnya seperti apa self checkout itu sendiri. Oke, Langsung. Nanti ketika sudah di scan, ya langsung muncul seperti ini. Ada nama produk, ada harga dan lain-lain. Kita bisa langsung membeli lebih dari satu barang tanpa harus berkali-kali men-scan. Contoh kita pengen membeli 2 barang tersebut. Oh ini kalau misalnya mau lihat produk detailnya tinggal diklik aja ya di Iya. gambarnya berarti. Kalau ini quantity kita bisa langsung ubah sendiri langsung di tempat tanpa men-scan berkali-kali. Oke. Lalu untuk produk detail juga, ini langsung integrated sama aplikasi kita gitu ya. Jadi produk detailnya langsung kelihatan manfaatnya apa, harganya berapa, transparan pricingnya juga ada, semua ada di sini. Langsung Bahkan reviewnya juga ada ya? ada, reviewnya juga ada di bagian paling bawah-bawah. Oke. Oke. Di sini ada review-reviewnya juga. Lalu balik yang tempat tadi ketika sudah men-scan gitu, kita pilih check out. Lalu ada pilihan beberapa payment channel, bisa credit card, virtual account, atau e-wallet. Dalam hal ini saya coba memilih menggunakan e-wallet, itu GoPay. Lalu saya membuat pembayaran. Lalu tinggal confirm. Oke ini langsung ya, langsung dibeli sama Pak Benny. Oke. Ketahuan ya pinnya. Nggak apa-apa, tinggal diganti. Iya, langsung sudah berhasil membayar menggunakan GoPay. Sudah berhasil membayar menggunakan GoPay. Lalu kita close aplikasinya dan kembali ke aplikasi Ayuga. Ya, sudah successful paymentnya, jadi kita balik ke view order, gitu ya. Lalu ketika view order di sini sebenarnya sudah selesai checkoutnya. Oke. Namun hal terakhir yang harus dilakukan adalah sebelum keluar dari toko, sebisa mungkin kita klik barcode-nya, lalu serahkan ke kasir untuk di-scan. Sehingga pencatatannya itu tercatat juga di kita. Jadi sudah selesai untuk self Tapi checkout biasanya hanya nanti seperti itu. frontlinernya akan infoin juga kali ya Pak Benny ya untuk bisa buka barcode-nya untuk di-scan. Iya, akan diarahkan oleh store crew kita masing-masing. Oke, siap. Berarti setelah itu mungkin kita langsung coba kali ya. Ini ceritanya kita ke sini nih.
Ini pop-up booth-nya ya yang ada di Mall of Indonesia. Kita coba berarti ya Pak ya, nanti self check out, set gitu. Oke. Nanti self checkout setelah tadi udah ada barcode ya kan. Barcode-nya langsung di scan aja di sini. Tahan, tahan. Ya, barcode-nya langsung di scan di sini. Nah, nggak kelihatan tadi ada bunyi, berarti sudah ke scan di POS kita. Lalu sudah selesai, bisa langsung meninggalkan toko. Oke, kurang lebih seperti itu, sangat mudah sekali dan sangat nyaman ya karena tidak ada interaksi yang menyentuh apapun dan hanya cukup scan dan kemudian paymentnya sudah dilakukan melalui online berarti ya langsung semuanya. dilakukan melalui online langsung, integrated dengan aplikasi kita sih. Betul, pastinya harus download dulu aplikasi Ayuga di Play Store maupun juga App Store. Terima kasih banyak Pak Beni terima sudah kasih. mendemokan self check out-nya sangat mudah sekali. Jadi buat yang di rumah dan juga seluruh pengunjung Mall of Indonesia, pastikan Anda pada saat mengunjungi store Ayuga, Anda sudah mendownload aplikasi Ayuga Indonesia. Dan sekali lagi self check out-nya hanya cukup men-scan barcode. Kemudian nanti dipilih aja ya, bisa pilih bermacam-macam, bisa tambah keranjang macam-macam lagi, nggak Bisa. cuma satu produk. Bisa. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Beni Terima sudah kasih. bergabung dan menemani saya. Nanti setelah ini kita akan sama-sama ke store di lantai 1. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dan buat yang ada di rumah, nantinya Anda bisa langsung saja menginformasikan ke seluruh platform Anda juga berbagai macam promo-promo menarik yang dimiliki oleh Ayuga khususnya di offline store pertama Ayuga di Indonesia, tepatnya di Mall of Indonesia lantai 1. Dan tadi pada saat di awal saya sudah sempat sampaikan bahwa pihak Ayuga telah memberikan gift card ya, gift voucher kepada rekan-rekan media baik yang ada di venue maupun yang ada di rumah. Yang di rumah sudah di email, jadi pastikan kalian meredeem gift card yang sudah diberikan. Pastikan kalian juga sudah melakukan registrasi khusus ya di aplikasi Anda. Dan untuk giveaway sudah saya sampaikan tadi akan ada gift voucher senilai 1 juta rupiah yang akan kami berikan untuk rekan-rekan media. Tapi mohon maaf sekali yang bisa mendapatkan giveaway-nya hanya rekan-rekan media yang hadir di tempat ini saja. Karena di sini kami mau mengajak rekan-rekan media yang ada di sini bisa langsung merasakan self check out di offline store pertama kami. Tapi tenang, yang di rumah nanti boleh silahkan apabila Mall of Indonesia dekat dengan rumah Anda langsung saja nanti besok weekend ya bisa bersama dengan keluarga Anda untuk bisa mengunjungi offline store pertama Ayuga. Dan juga selain itu kita juga banyak sekali kegiatan-kegiatan khususnya di offline store kita khususnya di besok hari. Tapi sebelum saya masuk ke informasi berikutnya, saya mau memutar dulu. Ini sudah ada nama-nama yang hadir hari ini. Nama-nama media yang sudah hadir. Oke, masnya mana nih? Sudah ada? Masnya kan? Teman-teman medianya sudah ada ya? Beberapa di sini kita akan start di sini. Random picker nih kita pakai web ya untuk kita pilih salah satu yang beruntung mendapatkan gift card senilai 1 juta rupiah. Oke, sudah bisa kita mulai? Iya, ini pick a random name ya. Jadi kita sudah akan start memilih satu nama, Wahyu dari Koran Jakarta. Mana Mas Wahyunya ya? Oke, Mas Wahyu selamat ya. Anda mendapatkan gift voucher senilai 1 juta rupiah persembahan dari Ayuga. Jadi silakan setelah ini kita akan bersama-sama naik ke lantai 1. Mas Wahyu silakan dapat langsung meredeem gift cardnya, kemudian merasakan sendiri pengalaman self check out di offline store pertama Ayuga. Dan seperti yang saya sampaikan juga dan juga kita sama-sama sudah saksikan, saya sangat-sangat kagum dengan komitmen yang Ayuga berikan, yang dimana selalu berinovasi dalam teknologi khususnya untuk memberikan kepuasan kepada para konsumennya, dan juga hingga akhirnya hari ini membuka toko fisik pertama sebagai e-commerce retail yang menawarkan self check out dan juga self collection. Dan hal ini diharapkan dapat mengurangi juga interaksi dan juga antrian di dalam toko sehingga para konsumen dapat
berbelanja dengan nyaman di offline store Ayuga pertama di Indonesia ini. Dan juga dalam rangka pembukaan toko pertamanya tadi sudah sempat saya sampaikan, tapi saya sampaikan lagi biar semakin melekat. Jadi Ayuga memberikan diskon sebesar 20% tanpa minimal transaction hanya dengan membeli 3 barang dalam 1 kali check out. Jadi buat seluruh pengunjung Mall of Indonesia yang hadir hari ini, silahkan nanti bisa langsung ke offline store-nya di lantai 1, beli 3 produk, langsung dapat diskon 20%. Kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Pak William kalau Anda hari ini sampai seminggu depan menggunakan atau mengenakan baju berwarna hitam atau putih. Jadi buat seluruh pengunjung Mall of Indonesia yang menggunakan baju hitam ataupun putih, Anda datang ke store Ayuga, kalian bisa mendapatkan voucher senilai Rp100.000 langsung diberikan oleh tim kami yang ada di store. Kemudian selain itu, apabila Anda bisa menyebutkan nama Ayuga dengan tepat, Ayuga, kalian juga bisa langsung mendapatkan voucher senilai Rp100.000. Plus kalau misalkan Anda juga share di Instastory ataupun di sosial media Anda dimanapun itu, kalian tinggal tunjukin aja ke tim store kami, kalian bisa mendapatkan juga free gift dari Ayuga. Free giftnya apa saya juga belum tahu nih, jadi nanti saya akan langsung ke offline store-nya, saya mau Instastory kemudian nanti saya juga mau dapetin free giftnya ya. Dan juga kebetulan saya pakai baju warna putih, jadi mungkin saya habis ini langsung dapat voucher Rp100.000. Dan juga untuk kegiatan acara hari Sabtu besok, khususnya di offline store pertama ini ada banyak acara. Salah satunya besok akan ada Ayuga Talk dengan tema parenting yang akan dihadiri oleh Maria Karina. Dan juga tema beauty yang akan dihadiri oleh Regina Blanca. Jadi untuk yang ada di rumah bisa turut menyaksikan acara ini melalui live di Instagram di @ayuga.id. Pastiin juga di-share ya kalau misalnya besok ada Ayuga Talk tentang parenting dan juga beauty. Karena yang menyaksikan live streaming di IG akan mendapatkan banyak giveaway, harga-harga spesial. Jadi harga-harganya berubah ya, pokoknya dari harga berapa ratus ribu menjadi Rp10.000. Lumayan menarik ya, apalagi di masa-masa seperti ini kita cari giveaway sebanyak-banyaknya ya. Apalagi Ayuga pastinya memberikan kualitas produk yang terbaik bagi Anda dengan harga yang terjangkau. Dan untuk menutup acara hari ini saya akan mengajak seluruh spokesperson yang hadir hari ini dan rekan-rekan media yang hadir untuk bisa menyaksikan peresmian toko pertama Ayuga Indonesia di lantai 1 bersama dengan saya juga. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk Pak Edward, Pak William, kemudian Mas Danang dan juga Pak Beni yang tadi juga sudah bersama-sama dengan kita semua hari ini. Dan sekali lagi untuk rekan-rekan media yang sudah hadir terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak dan tetap menggunakan masker dimanapun Anda berada ya, mengikuti protokol kesehatan. Dan buat Anda yang di rumah sehat selalu, sampai jumpa di next event Ayuga Indonesia dan selamat merasakan pengalaman belanja pertama di offline store Ayuga Indonesia. Saya Grace Tania pamit undur diri, terima kasih dan see you.